Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang modul kelima PHP. Jadi PHP ini adalah akronim dari Hypertext Preprocessor, ya. Jadi di web programming yang kita gunakan PHP, ya. Oke, PHP ini adalah bahasa server-side scripting, ya, yang didesain khusus untuk web, ya, aplikasi berbasis web. Oke, jadi pada halaman HTML Anda dapat menempelkan atau embed kode PHP. Jadi untuk bisa tampil di halaman web, jadi coding PHP ini harus di-embed dengan coding HTML, ya. Jadi kode PHP dieksekusi di sisi server, bukan di komputer klien, ya. Jadi tidak seperti HTML atau CSS kemarin. Jadi PHP agar bisa dieksekusi dia harus disimpan di server, ya. Jadi kalau misalkan proses PC tidak terhubung ke jaringan, ya kita simpan di localhost, ya. Oke, PHP ini merupakan, ya, hasil kerja seorang yang bernama Rasmus Lervoort, ya, Lerdorf pada awal 1995. Jadi namun kemudian PHP berkembang dan tidak hanya merupakan proyek pribadi, jadi sampai sekarang, gitu, ya. Oke, kemudian cara kerja PHP. Jadi ini gambarnya, diagram, ya. Jadi yang pertama, user meminta sebuah halaman PHP. Jadi ada request dari user melalui web browser, gitu, ya. User minta, kemudian browser mengirim HTTP Hypertext Transfer Protocol request kepada web server, gitu, ya. Misalkan apa aja web servernya. Kemudian web server mengirim permintaan file PHP tersebut ke PHP processor, ya. Kemudian PHP processor dapat berupa modul atau terpisah. Nah, permintaan diproses oleh PHP processor, kemudian hasilnya dikirim kembali ke web server, ya. Kemudian web server memaket kembali hasil tersebut dan menambahkan HTTP header, ya, dan dikirim kembali ke browser. Dan browser memproses HTTP paket dan menampilkannya sebagai HTML kepada user, gitu, ya. Jadi ini cara kerjanya. Jadi user melakukan request halaman PHP melalui browser, kemudian diteruskan ke web server dan diproses oleh PHP processor, kemudian dikembalikan ke web server dan ditampilkan di web browser sebagai dalam bentuk HTML. Oke. Kemudian kita ke sintak PHP. Jadi sintak PHP ini diawali dengan tanda kurang dari, tanda tanya PHP atau tanpa PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya tanda lebih dari, ini, ya. Nah, PHP disimpan dalam extension .php. Kalau kemarin html.html, css.css. Nah, ini PHP disimpan extensionnya adalah .php. Kemudian sintak PHP ini case sensitif, ya. Jadi besar kecilnya huruf ini sangat berpengaruh dalam PHP. Ini contohnya color sama dengan red, ya. Kemudian kita echo tampilkan my car is color, kemudian my house is colornya besar. Nah, ini hasilnya bagaimana nanti? Ini hasilnya akan berbeda, begitu. Ya, ini case sensitif. Kemudian penulisan variabel diawali dengan menggunakan tanda $. Nah, variabel dapat dari huruf, angka, dan underscore, dan tentu tanda $, ya. Variabel tidak dapat diawali dengan angka, jadi tidak boleh ada diawali dengan angka. Kemudian variabel ini bersifat case sensitif juga, dan membedakan huruf besar dan kecil, ya. Berbeda dengan HTML kemarin, kalau HTML tidak case sensitif, dan kalau yang
PHP ini dia case sensitive. Oke, kemudian ada konstanta ya. Jadi konstanta ini adalah ya pengenal program yang guna untuk menyimpan nilai ya, nilai sederhana, sama seperti variabel. Kalau variabel ya perbedaannya, jadi nilai konstanta ini tidak dapat diubah lagi, sedangkan variabel dia nilainya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian tipe data ada integer, ada float, ada string ya, ada boolean dan ada array. Ya, kemudian operator, ada operator assignment, operator aritmetika, operator relational, dan operator logika. Operator assignment nih sama dengan ya, berupa sama dengan operator aritmetika, dia berupa tanda plus, minus atau pengurangan, kemudian bintang perkalian, kemudian garis miring pembagian, modulasi ya, kemudian increment dan decrement. Oke, ini operatornya. Operator relasional bisa berupa sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Operator loginya bisa berupa and, or, dan not. Oke, kita coba praktekkan itu di video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.